Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dengan seizinnya, hidayahnya dan taufik subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian surat Al-Hujurat. Dan yang sudah kita bahas adalah adab ukhuwah. Ya. Tentu adab ukhuwah ini biasanya terfahami bagaimana berinteraksi dengan orang-orang beriman. Ya. Tangga, teman, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Namun perlu diingat ya kalau kita baca dari Al-Fatah, terutama Muhammadur Rasulullah, begitu juga awal Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Maka yang dimaksud berukhuwah di sini, ukhuwah di dalam kehidupan berjamaah. Ya. Atau istilah sekarang, ukhuwah di dalam beramal jama'i. Ya. Jadi kalau dengan semua orang beriman saja mengharuskan melaksanakan adab ukhuwah ini, ya, maka seharusnya lebih dipahami. Adab ukhuwah yang ada di surat Al-Hujurat ini ada berukhuwah di dalam rangka beramal jama'i. Ya. Maka ayat ini harus semakin menguatkan ketika orang beriman memahami apa yang disebut dengan arkanul bay'ah ataupun arkanul da'wah. Ada al-fahmu, ada al-ikhlasu, ada al-amalu, ada al-jihadu, ada at-tadhiyatu, ada at-ta'atu, ada at-thabatu, ada at-tajarrudu, dan ada al-ukhuwah. Ya. Jadi ini suatu hal yang sangat eksklusif ya bagi kaum muslimin saat ini. Ya. Bahwa berukhuwah itu menjadi rukun di dalam beramal jama'i. Ya. Maka sudah seharusnya orang beriman mudah diingatkan ketika ada ukhuwah yang merenggang, ukhuwah yang bermasalah, ya, langsung harus istilahnya tadakkaru faidahum mubsirun, langsung nyadar, langsung kembali ke jalan yang benar. Ya. Kenapa? Karena dalam beramal jama'i yang seharusnya melibatkan semua orang beriman, al-ukhuwah atau melemahnya dan
Apalagi hilang ukhuwah itu sama saja gagalnya dakwah itu sendiri. Ya. Jadi seharusnya orang beriman demi suksesnya amal jama'i, maka dia siap harus mengalami adillah, ya, semacam kalah, semacam tidak terpenuhi haknya demi saudaranya orang yang beriman. Apa yang disebut di surat Al-Maidah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin. Ya. Kalau kamu memang punya semangat berjihad, ya nggak apa-apa kamu beradillah 'alal mu'minin. Ya. Dan biasanya pemicu rusaknya ukhuwah itu nggak jauh-jauh dari urusan ya harta. Ya, ya kata orang Sumatera Barat, piti. Ya. Apalagi dalam Al-Quran ada pembahasan yang disebut dengan fiqhul mal. Ya, fikih memahami harta. Ya, yang harus membuat kamu keunggulan dalam masalah harta itu tidak otomatis keunggulan keimanan manusia. Ya. Kalau saja seluruh bumi ini kata Allah kafir semua, jahat semua. Ya, bisa saya buat kaya semua. Ini menunjukkan apa? Ya, harta itu ya, memang dibutuhkan ya. Tapi kalau harus merusak ukhuwah seharusnya orang beriman ya udahlah ambil 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 semua. Telan semua, bungkus semua. Ya. Jadi yang utama itu bagi orang beriman apa? Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kamu unggul dengan rahmat Allah. Ya. Memang saya nggak dapat kue harokah ini. Tapi Alhamdulillah saya masih istiqomah. Saya masih senang tilawah. Saya masih melaksanakan nilai-nilai tarbiyah sejak mulai kenal. Sampai sekarang ini udah 20, 30, 40. Itu seharusnya yang dikejar-kejar. Ya, bukan berebut kue. Istilahnya berorganisasi. Ya. Karena bagi Allah ya, harta itu ibaratnya ya udah kayak kita sama sampah gitu ya. Ya. Kalau ada maunya ya keluarin, keluarin, keluarin dari rumah. Ya. Coba baca surat Az-Zukhruf. Ya. Walaula ayyakuna nasu ummatan wahidah. Ya. Kalau sejauh semua manusia ini kafir semua. Ya. La ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufa. Ya. Libuyutihim suqufa. Ya. Wa ma'arija 'alaiha yadharun. Ya. Ya. Saya berkuasa untuk menjadikan manusia itu rumahnya terbuat dari perak semua. Ya. Ya, begitu juga sampai tangga rumahnya itu wa ma'arij 'alaiha yadharun. Ya. Tempat tidurnya dari emas. Wali buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaki'una. Bahkan bisa saya buat dari emas wa zukhrufa. Ya. Ya. Tapi kalau bagi orang beriman itu sih bukan keunggulan. Itu mah hanya kenikmatan dunia aja. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Kalau saja orang itu imannya benar, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin.
Ya Allah marhamna bil Quran ya. Semoga Al-Quran ini terus merahmati kita sehingga bisa mengamalkan nilai-nilai ini. Sehingga kita harus bisa mengambil pelajaran ya dari ya kumpulan orang-orang beriman atas nama dakwah Islam ya yang lagi rame ya. Lagi rame berawal karena apa? Karena tambang ya. Bisa jadi tumbang ntar, ya. Ya, sudah ada ancaman-ancaman. Wah, kita akan bikin ya, organisasi tandingan. Ya. Dan sudah pernah dulu tahun 80-an ya. Ya. Ada versi Jakarta, ada versi mana itu situ Bondo dulu ya. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi ashabul harakah Islamiyah ya. Ya, kalau sekarang ya kelihatannya masih baik-baik dan tidak mustahil kalau nggak dibina dengan baik, ya, benih-benihnya itu tumbuh, ya. Ya. Dan para doat kita tahu betul itu potensi yang akan menghancurkan, ya. Karena tahu maka dianjurkan berdoa, ya. Betul ini doa istihadi, ya. Tapi terinspirasi dari dalil-dalil yang makthur. Innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya. Makthurnya dari mana misalnya? Ya, misalnya dari surat Az-Zukhruf yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Manusia itu seakrab apapun tetap berpotensi bermasalah, clash, musuhan, benci-bencian, geng-gengan. Ya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lah bukannya ayat ini berbicara tentang ahli surga. Iya betul, ahli surga. Tapi kalau kamu nggak melatih di dunia menjadi orang yang illal muttaqin, ya. Kalau sudah berkumpul orang bertakwa, nggak mungkin ada clash. Ya. Ya. Atau lebih rinci lagi, nggak mungkin ada suudzon, nggak mungkin ada ghibah, nggak mungkin ada sukhriyah, penghinaan, nggak mungkin ada at-tanabus bil alqab, ya, nggak mungkin ada al-lamz. Semua akhlak itu nggak mungkin terjadi. Ya. Ketika itu terbiasa dilakukan sejak di dunia itu menjadi amal soleh unggul itu ya. Ya, amal soleh keunggulan ya. Jadi kisah-kisah para dai itu yang shodiqin mukhlisin ya. Itu istrinya sering cemburu ya. Bukan dengan istri keduanya, istri ketiganya, tapi cemburunya kepada akhnya ya. Ya. Syekh Abdul Azam, ukhuwah Syekh Abdul Azam dengan Syekh Sayyaf begitu. Waduh tuh ukhuwahnya sampai membuat istrinya cemburu. Ya Allah kalian itu ya hidup ya. Tapi itu cemburu yang mahmud ya, cemburu terpuji bukan ya. Ya bukan cemburu yang istilahnya cemburu buta ya. Kok ada ya manusia bisa berukhuwah sedalam itu. Jadi memang di satu sisi ini eh, dalam rangka utamanya adalah bagaimana agar orang beriman itu bisa beramal jama'i dengan baik ya. Kemudian secara fardinya terkait dengan islahul qulub ya, terkait dengan perbaikan hati ya.
terkait dengan tazkiyatun nafas. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya. Jadi kalau ini tidak menjadi perhatian bagi orang-orang beriman, terutama yang beramal jamaah, maka kenyataannya tema ini menjadi perhatian ahlul batil, menjadi perhatian iblis wa junuduhu. Perhatian gimana? Ya, perhatian tahu orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu harus dirusak ukhuwahnya. Ya, sampai Rasulullah itu mengatakan, ya, inna syaitana qad ya'isa. Ya, setan itu sebetulnya sudah berputus asa untuk menggoda orang-orang beriman dengan keimanan yang baik. Ya. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Ya. Gimana ya supaya orang itu jangan jangan sholat itu setan itu udah nyerah. Ya. Gimana ya supaya orang ini jangan berinfak misalnya itu setan udah nyerah deh. Ya. Tapi Rasulullah bilang yang masih ada celah itu kata setan terhadap orang-orang beriman. Khususnya yang sedang beramal jama'i adalah at-tahrisu bainahum. Bagaimana dihancurkan itu soliditasnya. Ya. Karena kalau soliditas sudah hancur, udah akhlak juga rusak. Ya. Padahal akhlak itu sampai dikatakan oleh Rasulullah menjadi standar keimanan yang terbaik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Jadi hadis ini dipahami oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kamu bisa dimaklumi oleh Allah, ya. Kok kamu kurang tilawah sih? Ya. Kok kamu kurang qiyam? Kok kamu nggak sholat duha? Itu masih dimaklumi oleh Allah. Ya. Yang nggak dimaklumi oleh Allah kalau hubunganmu dengan hamba Allah yang lain itu rusak, ya. Atau hubunganmu dengan Allah, ya. Hubunganmu dengan orang beriman, ya, cenderung menyakiti misalnya, ya. Ya, maka sering para umahat itu minta nasihat, ya. Gimana sehat suami itu di rumah padahal rajin tilawahnya, ya. Rajin kiamnya, tapi kenapa dia jahat sama keluarganya, ya. Ini mana nih kelasnya, ya. Ya, kelasnya adalah al-fahmunya, ya, pemahamannya, ya. Ya. Idealnya hubungan manusia dengan Allah yang baik itu harus bisa membuat hubungannya dengan manusia lain baik juga. Ya. Kamu kan sholat dalam rangka apa? Supaya diridhoi. Kamu tilawah dalam rangka apa? Supaya diridhoi. Ya. Jadi sama-sama ingin diridhoi, kamu berbuat baik kepada keluargamu, istrimu, anakmu, mertuamu, tetanggamu, teman-temanmu. Ya. Itu sama juga sangat diridhoi oleh Allah. Ya. Gimana kamu minta diridhoi oleh Allah dari amal-amal fardimu, ya. Tapi kamu nggak ingin diridhoi oleh Allah dari amal-amal jama'imu, ya. Ingin diridhoi oleh Allah dari hablum minan nas, tapi nggak ingin diridhoi oleh Allah hablum hablum minallah, minta diridhoi oleh Allah dari hablum minallah, tapi tidak ingin diridhoi oleh Allah hablum minan nas. Ini kan kacau cara berpikir seperti ini. Ya. Padahal tidak kalah besar ridha Allah kepada manusia yang berbuat baik kepada orang lain, terutama orang lain itu jika notabene adalah ada hubungan keluarga. Apakah orang tua, apakah mertua, apakah
eh, suami, apakah istri, ya, itu ya tidak kalah besarnya. Dari situ Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini, ya, boleh jadi kamu dimaklumi oleh Allah, kamu kurang tilawah ya, kamu kurang qiyam ya. Yang nggak bisa dimaklumi itu kalau kamu kurang baik akhlakmu, kurang baik ukhuwahmu terhadap orang lain, terutama kepada keluarga. Ya. Karena mereka ya adalah amanah-amanah Allah secara khusus. Ya. Amanah-amanah Allah secara khusus. Bacaan Nisa. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Ya. Siapa yang maksud was sahibi bil jambi? Pasangan. Ya. Kalau ayat ini yang baca muslimah ya berarti suaminya was sahibi bil jambi. Kalau yang baca ini seorang muslim ya was sahibi bil jambi adalah istrinya. Ya. Itu mendapat penekanan khusus. Harus ihsana. Ya. Ya aslinya kan gitu ya. Wa'budullah. Dampak wa'budullah itu ya wabil walidaini ihsana wabidhil qurba. Ya. Kenapa pakai ba di sini? Ya. Agar tercakup semuanya. Ya. Karena kalau nggak pakai ba masih bisa dibuat alasan. Kan yang suruh berbuat baik pada kedua orang tua kalau dil qurba bisa enggak bisa iya. Tapi dengan diulangi baknya wabil walidaini ihsana ya. Ya kurang lebih berapa ini di An-Nisa 36 atau 37 itu ya. Diulangi baknya wabidil qurba harus terpadu. Ya. Sebagaimana kamu berbaik pada orang tuamu, baiklah kepada eh, keluargamu, pada pasanganmu, pada tetanggamu, ya. Baik tetangga yang punya hubungan keimanan atau tambahmu yang tidak punya hubungan keimanan. Berusahalah baik ya. Maka orang kafir sekali lagi paham ya, paham betul ya aspek ini sebagai sumber kekuatan bagi umat itu. Maka harus dihancurkan. Ya. Makanya kata para pengamat itu ya, ini kayaknya ada gerakan kekufuran yang tahu ini ya. Kalau eh, kalau apa? Kalau organisasi ini dikasih ya tambang ya nanti melemah dengan sendirinya. Ya, ya Alhamdulillah ya Muhammadiyah dalam bab ini lebih lebih dewasa. Tolak nggak mau. Ya, ya. Sebagaimana ungkapan ulama yang lain ya tangan yang suka menerima itu akan menjadi mudah diatur. Ya. Jadi kalau menerima harus betul-betul ada transaksi yang saling, jangan menerima doang. Ya. Apalagi di dunia politik, menerima itu istilahnya tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Maka kalau jelas nanti ini berpotensi merusak ukhuwah, ya dihindarkan atau diwaspadai. Ya. Termasuk dunia politik. Ya. Ini ujian maliyahnya juga tidak kalah besarnya. Ya. Yang juga tidak diwaspadai dengan prinsip-prinsip tarbiyah ini, ya maka manusia bisa tumbang karena ya
fitnatul mal yang ada di dalam. Ya, dan tahu sendiri bagaimana ya organisasi tersebut punya hubungan-hubungan yang spesial dengan gerakan Zionis internasional, ya, bolak-balik, ya, ya, Israel. Ntar orang Israelnya yang berkunjung ke sini, subhanallah. Ya. Sementara semua orang beriman ingin bersikap barok, ya malah ini mengakrab-akrabkan diri. Ya. Wallahu alam, katanya tujuannya justru dalam rangka kami mendukung Palestina, ya. Tapi tidak terlihat dukungan itu. Ya. Dan akhirnya jadilah eh, keributan yang sampai saat ini belum selesai, masih terus rapat lagi, ya. Yang ini ngelawan, yang ini sudah siap-siap bikin tandingan, naudzubillah. Jadi terakhir kita membahas pentingnya orang beriman harus husnudzon kepada semua orang beriman. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Hindarilah, ya, umumnya adzan. Ya. Jadi masih ada berarti ya adzan yang masih boleh, ya. Umumnya adzan, ya, karena adzan yang dimaksud ini adalah menambah dosa, yaitu ketika adzannya itu bersifat suudzon, ya. Tapi kalau adzan dalam apakah ah, amal pribadi, ya, ya, maka itu memang diharuskan, ya, 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 misalnya dalam fikih itu bagaimana untuk mengetahui bahwa saat kamu mandi hadas besar bahwa semua badanmu sudah terbasahi, ya udah pakai dzan, ya. Ya mungkin harus diteliti satu-satu. Ini rambut ini kan banyak jumlahnya, bener nggak ini basah semua, ya, ya. Ada pakai dzan. Dan yang seperti ini yang boleh. Ini ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Maunya Allah mutahharun ini siapa? Malaikat atau orang-orang beriman yang tidak berhadas baik kecil maupun besar. Ya. Ya, gimana? Milih yang mana? Pakai dzon. Ya. Ulama A mengatakan enggak, ini yang dimaksud mutahharun ini malaikat. Ya, kan ayatnya mengatakan itulah Quran yang di Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz ya malaikat. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Pakai dhon. Insya Allah ini yang dimaksud oleh Allah. Mutahharun adalah malaikat. Konsekuensi fikihnya apa? Berarti menyentuh Al-Quran nggak perlu pakai wudhu. Ya. Karena yang dimaksud bukan manusia. Ya. Kata ulama B nggak bisa. Ini yang disebut mutahharun manusia. Ya. Ya kalau mutahharun itu malaikat itu jelas itu. Ya. Tapi manusia pun harus mutahharun juga. Ya. Kenapa? Karena berikutnya Allah mengatakan tanzilum mir rabbil alamin. Quran yang sudah diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Konsekuensinya bagaimana? Ya harus berwudu kalau nyentuh Al-Quran. Ya. Masa ya musuh. Ya. Nah untuk ya para ulama untuk menetapkan sebetulnya yang mana ini yang benar. Dia pakai dhon. Ya.
Maka dibuatlah usul fikih, ya, bahwa Al-Quran itu terdiri dari dalil dhanni, ya, dan dalil qat'i. Ya. Dalil dhanni, dalil yang diizinkan manusia itu untuk berdzon, gitulah ya. Ah enggak, ah menurut saya, kata Imam Syafi'i, enggak, ini harus pakai wudhu karena mutahharnya manusia, ya. Kata imam yang lain, enggak, ini malah jadi enggak harus, ya. Ya, itu pakai dzon, ya. Dan karena memang sudah ditetapkan dalil Al-Quran itu ada yang dhanni, ya, maka dua-duanya insya Allah diterima oleh Allah. Karena kalau saja memang perlu qat'i, ya pasti Allah sebut dengan qat'i. Ya, seperti kamu harus sholat 5 waktu, oh, qat'i, ya. Nggak ada yang beda pendapat. Ya. Tapi baca Fatihah nggak bagi makmum, dhanni. Ya. Yang lain enggak, kalau sudah imamnya baca ya sudah itu berlaku bagi makmum, nggak bisa. Bukan, ya. Ada lagi, enggak, yang enggak harus Al-Fatihah, apa aja boleh. Faqra'u ma tayassara minhu. Dhanni. Ya. Nah, dhanni seperti ini, ya, bukan saja boleh, tapi dianggap sebagai suatu eh, apa? Satu satu fenomena memahami hukum, ya. Memang begitu hukum itu. Ya. Ayat-ayat hukum itu memang ada yang dhanni, ada yang qat'i. Maksudnya gimana? Ya kalau sudah tahu dhani, ngapain sih kamu kesel-keselan? Ya. Wal yadribna, ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya. Dan wanita itu tidak boleh menampakkan auratnya kecuali yang tidak sengaja terlihat. Tiba-tiba ada ada angin sampai terlihat wajahnya. Jadi karena pemahamannya kecuali yang, ya, kecuali terlihat yang tidak sengaja, konsekuensinya apa? Wajib pakai cadar. Ya. Kata yang lain, enggak lah, ini bukan yang kecuali yang harus terlihat sebagaimana. Apa yang harus terlihat? Ya telapak tangan dan wajah. Buktinya kalau sholat nggak boleh ditutup. Ya. Sholat harus dibuka. Buktinya apa? Kalau ihram harus. Ya. Padahal itu kondisi yang tersakral. Ya. Ya. Maksudnya kalau dalam sholat, andai kata wajahnya terbuka, kan nggak batal. Ya. Kalau saja cadar itu wajib, ya. Kalau nggak menutup wajah, batal misalnya. Ya begitulah, ya. Karena ini dhanni illa ma dhahara minha, yang dimauin itu oleh Allah apa? Ya, ya udah karena dhanni, ya, ya. Nggak boleh saling menyalahkan, ya. Nggak boleh merasa saya yang benar nih pakai cadar. Kamu semua ahlu maksiat, ya, karena mukanya nggak ditutup. Nggak boleh begitu. Ya, suatu saat ada seorang ulama yang cukup paham fikih dakwah, ya. Dia ketemu dengan akhwat Indonesia. Ya. Tahu sendirilah, kalau ulama Timur Tengah itu ya udah pastilah bercadar. Dia protes ke suaminya, ini gimana sih, ya? Kok akhwat di negeri ini nggak ada yang pakai cadar? Seakan-akan dia menganggap akhwat ini udah salah semua. Ya. Tapi dia jawabnya pakai fikih dakwah. Ya. Katanya, "Waktu ini Indonesia," katanya. Ya. Di negeri seperti ini, mereka udah berhijab semua, ini sudah sebetulnya udah kemenangan dakwah. Ya.
ya langsung bisa nerima dia. Ya. Padahal kalau mau dibahas secara fikih, ya. Kan illa ma dhahara minha itu dhanni, ya. Bisa pemahaman A, bisa pemahaman B. Ngapain kamu protes seakan-akan nih akhwat maksiat semua. Nah, itu dhani-dhani yang boleh seperti itu. Ya. Dhani yang boleh, ini sholat saya sudah 3 rakaat, 4 rakaat. Ya. Maka dhaninya langsung didefinitifkan. Ambil yang terkecil. Ketika kamu ragu 3 apa 4, kamu buat 3 aja udah. Ya. Nanti andai kata benaran, misalnya tadi ada kamera yang melihat sebetulnya tadi 4, ya. Sah tetap. Ya. Walaupun dengan kamera ternyata tadi itu kamu sholatnya 5 rakaat tuh. Ya. Enggak, tadi ya pakai dhani. Ya. Ya. Wah, berarti saya 3 rakaat, masih 3. Ya. Maka dia nambah lagi. Setelah itu tinggal kamu tambahin sujud sahwi. Ya udah selesai. Ya. Walaupun di kamera ternyata 5 rakaat. Misalnya. Nggak batal sholatnya. Yang nggak boleh itu zon yang terhadap orang lain. Ya. Dan orang lainnya ini juga harus harus bernuansa akhlak pada umumnya. Akhlak itu kan ma'allah wa ma'al makhluk. Ma'al khalik wa ma'al makhluk. Ya. Nggak boleh ada suudzon kepada makhluk juga kepada Allah sebagai khalik. Ya. Maka husnudzon kepada Allah itu menjadi amal unggulannya Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya. Sampai para ulama itu mengatakan, kalau kamu nggak menemukan Nabi Yakub itu jihadnya kayak apa sih? Ya. Nabi Yakub itu ibadahnya kayak apa sih? Kita kalau baca surat Yusuf kan nggak menemukan itu. Ya. Maka cukuplah kamu pahami keunggulan Nabi Yakub adalah husnudzon kepada Allah. Ya. Udah kurang apa itu hebatnya kesedihan itu. Tetap aja. Siapa tahu ntar lagi ketemu. Siapa lagi ketemu Yusufnya. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ya. Cari-cari informasi lah siapa tahu ada. Ya. Wala tay'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafir. Gimana nggak berhusnudzan seharusnya manusia itu kepada Allah. Kurang apa itu baiknya Allah. Masa kamu kurang sedikit aja udah bersuudzon kepada. Makanya suudzon kepada Allah itu dibahas di dalam Ali Imran 154. Ya. Sampai disebut yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang bersuudzon kepada Allah berarti di dalam dirinya masih ada unsur-unsur fikrah jahiliyah. Apa waktu itu suudzonnya kepada Allah? Ya. Katanya agama Islam ini paling hebat. Inna dina indallahil Islam. Katanya Muhammad itu utusan Allah yang paling hebat. Semuanya lah. Kok kalah dalam perang Uhud? Ya. Ya. Seharusnya menang dong. Ya. Ya Allah. Makanya Allah katakan, memang ini kalau kamu nggak punya husnudzan kepada Allah, ya, ya, kamu bisa kalah 2 kali. Udah perangnya kalah, akhlakmu kalah. Makanya Allah katakan waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Ya. Dibuat suasana Uhud itu kayak begitu biar kelihatan nih siapa yang hatinya tetap sunudzon kepada Allah. Ya. Tetap merasa Allah itu tetap sayang sama saya walaupun ya Allah sedihnya kayak apa fa'athabakum ghamman bi ghammin katanya ya.
Seduhnya itu bertumpuk-tumpuk. Tapi orang yang husnudzan, likaila tahzanu, nggak usah sedih, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Ya. Dan salah satu alasan diazabnya kaum musyrikin, munafikin karena suudzon. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Ya. Suudzonnya apa saat itu? Ya, kok perang nggak bawa senjata sih? Dari mana itu menang gitu ya? Ya. Bal dhanantum alla yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw. Ya. Mana bisa mereka itu menang ya. Mau perang kok nggak bawa senjata. Maksudnya senjata cuma senjata bepergian gitu ya. Ya. Ibarat orang Jawa itu kan, orang Jawa yang dulu maksudnya ya, mana-mana kan bawa keris. Ya, walaupun nggak mau berantem ya bawa keris aja. Ya, ya, orang Bugis itu di mana-mana ya bawa badik gitu. Bukan berarti mau perang ya. Orang Aceh itu bawa rencong. Ya. Ya, sebetulnya itu Islami ya. Kebiasaan seperti itu selain manusiawi juga Islami ya. Karena orang kafir lah yang tidak ingin kaum muslimin itu eh, selalu siaga dengan senjatanya. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Ya, ya seperti itu ya. Ya. Jadi berhusnudzonlah, jangan suudzon ya, baik kepada manusia terutama kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa aja ya. Ya, terutama pada takdir-takdir yang kelihatannya pahit itu ya. Ya, makanya Rasulullah itu mengatakan siapa yang pagi hari baca raditu billahi rabba wa bil islami dina ya. Di hari itu dia meninggal dunia, kelas masuk surga. Karena inti daripada raditu billahi robba itu husnudzan kepada Allah. Ya, ya. Dan ada seorang muslimah yang ketika saya mengkaji zikir ini, raditu billahi robba, ya, ini menjadi diingat terus ya, sampai menjelang sakaratul mautnya ya, sampai dia menyampaikan ke saya, Ustaz, insya Allah saya masih raditu billahi robba dengan kondisi saya yang semua pahit. Kalau seperti insya Allah nanti masuk surga deh. Ya. Dan betul ya, setelah sore hari dia menyatakan kepada saya, doakan saya terima husnudon saya kepada Allah. Paginya udah dipanggil. Jadi meninggalkan suudzon kepada Allah itu harus dipahami amal soleh unggulan di sisi Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan menggunjing ya. Dan disebut menggunjing ya, apabila ya, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu mengangkat kejelekan saudara di hadapan orang lain. Ya. Yang biasanya tidaklah orang melakukan ghibah pasti karena apa? Ya, karena al-bughdu, karena kebenciannya. Ya. Dan Allah mengecam orang yang gibah itu sama saja seperti makan daging saudaranya yang sudah menjadi mayat. Ya, pasti nggak suka. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha menerima taubat hambanya dan maha kasih sayang.
Jadi saya katakan tadi disebut ghibah itu pasti ada unsur al-bughdu, kebencian. Ya. Berat. Bisa jadi kalau nggak ada niat bughdu, menyebut kejelekan orang lain itu ya tidak lagi ya menjadi ghibah. Ya. Atau istilah lain, ibu-ibu bisa baca di kitab Riyadhus Shalihin, menjadi ghibah yang dibolehkan. Ya. Kalau tidak ada al-bughdu. Ya. Nah, kapan ghibah itu tidak lagi disebut, tidak lagi menjadi haram, ya, atau tidak tidak memiliki misi al-bughdu, ya, ya. Ketika ghibah itu eh, tujuannya adalah menasehati. Ya. Ada seorang sahabiah namanya Fatimah binti Qais. Ya, ya Rasulullah, ya, saya dilamar oleh ya, dua ikhwan nih. Ya. Siapa? Ah, yang satu namanya Abu Sufyan. Ya. Yang satu Abu Jaham. Ya. Jadi kan sahabiah ini kan nyebutkan nama kan Abu Sufyan. Satunya Abu Jaham. Ya. Maka Rasulullah pun mengatakan begini. Ya, udah tolak dua-duanya deh. Ya. Kenapa Rasulullah? Abu Jaham pelit. Ya. Maksudnya Abu Sufyan pelit. Ya. Fasaklukun katanya. Ya. Abu Jaham KDRT. Maka menasihati orang seperti ini ya, tidak lagi disebut riba supaya ya akhwatnya ini punya pandangan. Ya. Tapi kalau mau nekat juga nggak salah juga. Siapa tahu ya Rasulullah nanti dia berubah ya silakan aja. Ya. Nah, itu nasihah. Ya. Begitu juga dalam rangka at-tadhallum. Ya. Tadhallum itu apa? Mengadu. Ya. Ya. Ada sahabat namanya Hindun binti Utbah. Ya. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan, ya, pelitnya minta ampun ya Rasulullah. Ya, ada nggak solusi syar'inya? Dia menyebut suami saya ini tidak dalam rangka riba, ya, atau tidak lagi disebut riba, ya, karena dia atau dalam itu berarti apa? Minta solusi, ya. Maka Rasulullah memberi solusi. Solusinya apa? Ya, ya udah ambil aja, nggak usah izin kepadanya, tapi secukupnya. Ya. Kalau secukupnya berarti jangan ambil semuanya ya, atau diambil 90% misalnya. Ya itu dulu ya, mungkin dulu duitnya taruh di bawah bantal kali ya. Ya kalau sekarang gimana ngambilnya? Semua udah di ATM semua. Ya, ya paling-paling yang bisa yang mungkin kalau memang betul suami itu pelit ya, kalau lagi nyuci bajunya ada recehan-recehan ya 50.000, 20.000, nggak dikebalikin resah itu ya. Ya, nah, itu atadallum ya. Ya. Apalagi ya, termasuk yang boleh dalam rangka at-tahdzir ya. Tahdzir dalam rangka ngajak orang waspada ya. Karena si fulan ini mujahir ya. Ya. Mujahir itu apa? Ya, punya akhlak atau punya fikrah yang sesat misalnya. Ya.
Misalnya dia punya pemikiran liberal misalnya. Ya, ya. Liberal itu dalam memahami Al-Quran pakai apa istilahnya hermeneutika ya. Ya, memahami teks ayat itu harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau nggak sesuai dengan kenyataannya, ya jangan dilaksanakan. Ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya ayyudnina jalabibihinna. Ya. Hendaklah dia menutup auratnya dengan kombor gitu ya, nggak ngepas. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna supaya diketahui bahwa ini loh ciri khas muslimah. Fala yu'dzain supaya tidak diganggu. Maka kata orang liberal, memang kenyataannya kalau kamu ke mall nggak pakai jilbab, ada yang ganggu kamu, ada yang nyolek, kan enggak aman-aman aja. Ya. Tapi ada, ya berapa persen itu kan cuma kasuistik gitu. Ya. Umumnya nggak pakai jilbab itu nggak akan ada yang ganggu. Jadi karena Quran mengatakan supaya nggak diganggu, berarti kalau nggak diganggu ya nggak perlu lagi pakai jilbab. Wah, orang seperti ini harus diwaspadai, harus dijelaskan. Si fulan hati-hati ya, liberal dia itu. Ya. Si fulan menganggap jilbab itu ya, Profesor Fulan menganggap jilbab itu hanyalah budaya. Ya. Ya, namanya budaya yang mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Ya. Sampai ditulis di bukunya ya. Ya. Apakah tafsirnya namanya Al-Misbah itu tulis. Belum lagi dalam ceramah-ceramahnya. Ya. Maka itu harus harus disampaikan kalau Fulan itu begini. Ya. Ya. Sudah nggak pakai inisial lagi langsung. Nah, menjelaskan seperti itu tidak lagi disebut al-ghibah. Ya. Apalagi yang disebut tidak ghibah adalah at-ta'rif. Ya. Bahwa kekurangannya itu sudah menjadi ya, ciri khasnya. Ya. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Kan namanya ada Abdullah bin Maktum. Kenapa harus diunggulkan kekurangannya al-a'ma ya, datang si buta ya. Tapi karena memang sudah populernya seperti itu ya. Jadi kalau disebut al-a'ma itu tidak lagi menjadi aib ya. 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 Si fulan gitu ya, si fulan ya. Ya, si fulan yang mana? Itu yang albino itu ya. 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 Punya gangguan warna kulit misalnya, maka itu tidak dalam kata arif karena yang sama itu banyak ya. Sebetulnya namanya Ahmad, ada Ahmad A, Ahmad B. Ya. Ahmad yang mana? Itu yang albino ya. Atau itu si Ahmad yang sebetulnya eh, yang botak kepalanya misalnya, yang udah botak nggak numbuh misalnya. Itu tidak lagi menjadi aib kalau memang diperlukan untuk takrif. Dalam ilmu hadis apalagi ini banyak ya. Ya. Si fulan disebut al-a'raj. Ya. A'raj artinya apa? Pincang ya, cacat kakinya. Ya. Maka itu tidak menjadi ghibah ya. Fulan yang uh, al-asma'i misalnya ya. Dan lain sebagainya. Ya. Maka itu penting dipahami ya musawwirat namanya ya musawwirat al-ghibah ya.
untuk alasan apa saja ghibah itu dibenarkan, ya salah satunya eh, empat itu ya, ya. An-nasihah, menasehati, tadallum, dan eh, tahdzir, ya, mengingatkan orang lain, ya. Ya. Walaupun dia itu ulama, walaupun itu kiai, ya, maka tidak lagi disebut mencederai atau mencoreng namanya, ya. Karena dia jelas-jelas orangnya, ya, pro Israel misalnya, walaupun dia kiai, ya. Ya. Maka kata wattaqullah ini harus menjadi satu pemahaman ketakwaan kepada Allah itu bukan urusan, ya, hablum minallah saja. Ya. Ada ketakwaan yang juga bersifat hablum minan nas. Ya. Ya. Innallaha tawwabur rahim. Allah akan selalu menerima, ya, taubat orang ya, yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata tawwab itu juga di dijelaskan di surat At-Taubah itu dengan istilah thumma taballahu alaihim liyatubu. Ya. Apa maksudnya taballahu alaihim liyatubu? Ya. Jadi siapa yang mau kembali kepada Allah berarti dirinya termasuk orang yang digerakkan oleh Allah. Ya. Jadi taubat itu sendiri merupakan eh, keunggulan dalam beramal di mana manusia, ya, karena kesungguhannya untuk berbuat baik di mendapat taballahu alaih, digerakkan hatinya untuk selalu kembali kepada Allah, ya. Ya. Maka kata tawab di ayat ini menjadi motivasi agar orang-orang beriman itu selalu menjaga ataupun meningkatkan, ya, akhlak ukhuwahnya, ya, akhlak ukhuwahnya baik kepada kerabatnya, kepada masyarakatnya, ya. Demikian jamaah rahimakumullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.